Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri. Tempat tanggal lahir saya Makassar, 21 Mei 2007. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Rasul Akidah. Kali ini saya akan membawakan naskah yang berjudul Generasi Muda, Estafet Kepemimpinan Sadar Privasi di Masa Mendatang, yang berlatar belakang privasi merupakan suatu keadaan di mana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Dipio Hartono, 1986. Privasi adalah suatu tingkatan interaksi atau keterbukaan terhadap orang lain, situasi atau kondisi tertentu. Privasi ada kaitannya dengan diri kita sebagai pemimpin, di mana diri kita sendiri yang akan menjadi patokan untuk memimpin kepribadian agar dapat mengontrol dan mengendalikan privasi diri sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, serta menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana atau kejahatan. Berbagai bentuk tindak pidana inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cybercrime. Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut membuat batas privasi makin tipis, sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Salah satu contoh kejahatan penyalahgunaan data pribadi yaitu pencurian data pribadi, kasus yang menimpa 70.000 data pengguna yang terdiri dari perempuan di Tinder. Dari perempuan ini, fotonya telah tersebar pada forum kejahatan siber. Pelaku menggunakan foto ini untuk melakukan penipuan kepada orang lain alias catfishing. Dan kasus Facebook dengan Cambridge Analytica ketika sekitar 87 juta data pribadi pengguna Facebook dibagikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik data. Sebagai generasi dan insan muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan, sudah harus menjaga privasi diri sendiri. Juga diperlukan edukasi jiwa muda yang berpotensi. Permasalahannya, kebocoran data pribadi merupakan masalah serius. Masalahnya, data yang bocor sering disalahgunakan untuk menyebabkan kerugian finansial. Kasus kebocoran data pribadi sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Kejadiannya pun bukan hanya satu atau dua kali melainkan cukup sering. Di laman Kominfo sejak 2019 sedang dalam proses pemberian sanksi. Terjadi karena kesalahan kita sendiri, yaitu mengupload data diri kita di aplikasi yang ilegal. Perusahaan harus mulai mengembangkan seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh karyawan. Misalnya, terapkan aturan bahwa karyawan tidak boleh meninggalkan komputer mereka dalam keadaan masuk atau tidak terkunci, dan tidak boleh berbagi akun dengan kolega lain. Banyak perusahaan saat ini memberi karyawan lebih banyak akses daripada yang mereka butuhkan. Ini harus dipertimbangkan untuk mencegah karyawan mengakses data sensitif dan kebocoran data. Anda harus meninjau hak akses ini dan mengembangkan strategi berdasarkan kebutuhan karyawan. Pembahasannya, kejadian kebocoran data ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar di era digital sekarang ini. Semakin banyak data disimpan secara digital, di sisi lain, nilai data yang semakin tinggi menciptakan insentif ekonomi bagi para penjahat digital. Oleh karena itu, ketika transaksi keuangan dilakukan setelah pembobolan data, terjadilah fenomena ekonomi cybercrime. Jika dicermati lebih lanjut, berbagai faktor juga akan menciptakan kondisi yang ideal bagi penjahat digital. Misalnya, kemajuan teknologi kecerdasan buatan AL telah memudahkan peretas untuk bekerja karena upaya serangan dapat dilakukan secara otomatis atau serangan otomatis. Pada tahun 2020 saja ada 445 juta serangan, rata-rata serangan dilakukan secara otomatis. Pada saat yang sama, di sisi lain, penyedia layanan menyediakan lebih banyak kerentanan atau celah keamanan di era digital. Hal ini seringkali tidak terlepas dari kebutuhan akan inovasi dan faktor keamanan yang kerap dilupakan di era digital. Selain itu, banyak penyedia layanan masih menggunakan metode manual untuk melindungi data pengguna dibandingkan dengan penjahat otomatis sepenuhnya.
Kebocoran data mengacau pada situasi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ancaman dapat terjadi melalui situs web, email, hard drive, atau laptop. Perlu Anda ketahui pembobolan data memiliki arti berbeda dengan kebocoran data. Inilah perbedaan antara keduanya. Pembobolan data adalah serangan yang disengaja yang dapat menembus sistem sehingga data sensitif dapat diakses. Kebocoran data tidak memerlukan serangan jaringan khusus karena biasanya kebocoran data dapat terjadi karena keamanan yang buruk atau kelalaian pengguna sendiri. Saat terjadi kebocoran data, peretas akan mencuri data sensitif tersebut. Beberapa dari mereka adalah informasi identifikasi, yaitu nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, kata sandi, dan lain-lain. Aktivitas pengguna, yaitu riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing, dan lain-lain. Informasi kartu kredit, yaitu nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode pos penagihan, dan lain-lain. Selain mencari informasi pengguna, peretas juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan seperti email, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dan lain-lain. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP masih menjadi masalah utama. Pasalnya di Indonesia, jika data pribadi seperti platform e-commerce dan lain-lain yang dikelola oleh Electronic Transaction and System Administration (PSTE) bocor, sulit bagi konsumen untuk mengajukan gugatan. Syarat terbesar adalah menghentikan kegiatan PSTE sesuai dengan Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan payung hukum dalam perlindungan data pribadi. Saat ini aturan perlindungan data pribadi terdapat dalam beberapa peraturan tersendiri seperti Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Kependudukan. Pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab atas sistem tersebut. Saat yang sama, pemerintah bertindak sebagai pengawas. RUU PDP tidak hanya akan melindungi pengguna internet, tetapi juga platform PSTE. Namun syaratnya harus diawasi oleh penegak hukum independen. Penegak hukum harus terdiri dari akademisi, LSM, profesional, dan aparat keamanan. Menurut RUU PDP, PSTE wajib membuat sistem yang kuat dan sistem mitigasi yang baik. Tanpa RUU PDP, PSTE akan mengoperasikan sistem tanpa memaksimalkan keamanan. Akibatnya, serangan terus-menerus akan berhasil menghancurkan banyak PSTE. Jika undang-undang tersebut disahkan dan terjadi kebocoran data, panitia dapat ditentukan apakah PSTE memenuhi persyaratan proses pengadilan. Jika PSTE gagal memenuhi banyak kewajiban yang harus dipenuhi dalam sistem informasi, operasi, dan transaksi elektronik, PSTE dapat menuntut. Namun jika telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum dan kebocoran data akibat peretasan, PTSE Perlindungan Data Umum Eropa atau GDPR, butir-butir kewajibannya PSTE diatur dalam aturan turunan GDPR. Jika diterapkan di dalam negeri harus diatur dalam RUU PDP sebelum bisa diatur lebih lanjut dalam regulasi turunan. Peran pemerintah sebagai focal point dalam menangani permasalahan di atas sangat dinanti. Melalui pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat menjadi acuan bagi konsumen yang merasa dirugikan dari masalah kebocoran data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi dirancang dengan maksud menjaga konsep hak privasi. Ada beberapa pencegahan untuk mengatasi pencurian data pribadi. Kita harus mencegah kebocoran data pribadi. Guna mencegah kerentanan terhadap pencurian data pribadi, generasi muda perlu paham jenis data pribadi dan relevasinya, mencermati jenis produk jasa, layanan yang disediakan, serta memeriksa ketentuan kebijakan privasi agar terlindungi dari pencurian data. Kita perlu batasi penampilan data pribadi di internet untuk melindungi, mengatur data pribadi kita. Pahami perizinan aplikasi beserta relevansinya, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widya Stuti saat seminar daring perlindungan data pribadi Minggu 9 Agustus 2020. Sekjen Niken menyontohkan saat ini tindakan pencegahan kebocoran data pribadi bisa dilakukan dengan cara jangan menyerahkan data pribadi ke situs web untuk mendapatkan suatu hadiah. Seringkali begitu, ada notifikasi pada pegawai kita dengan isi pesan mendapatkan hadiah.
karena terpilih sebagai pemenang dalam kuis yang diselenggarakan oleh operator, maka itu adalah bentuk penipuan, tuturnya. Selain itu, untuk melindungi data pribadi, masyarakat disarankan untuk jangan menggunakan komputer umum atau jaringan wifi publik pada saat mengakses situs web dengan informasi sensitif. Misalnya transfer uang melalui e-banking, belanja online, webmail, dan lain sebagainya. Ingatlah untuk selalu logout atau keluar dari situs web jika menggunakan komputer publik untuk mengakses akun pribadi. Jelas Sekjen Niken. Lebih lanjut, Sekjen Niken menuturkan langkah lain untuk menghindari penyalahgunaan data adalah dengan tidak memberikan izin pada perangkat sebagai pengingat detail login, kemudian menghapus titik akses wifi dalam pengaturan jaringan perangkat data seluler setelah menggunakan hotspot wifi publik. Kesimpulannya, pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan meningkatnya penggunaan terhadap data pribadi pada transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Namun, hingga saat ini masih belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi masyarakat atas berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis menyarankan atau merekomendasi kepada pemerintah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, dan DPR untuk melakukan pembahasan terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi sehingga dapat melindungi masyarakat data permasalahan yang muncul berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, khususnya pencurian data pribadi yang terjadi dalam media elektronik, sehingga dengan adanya regulasi tersebut maka otomatis memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.